Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, and today with me Miss I we will going for discuss the new chapter is about explanation text. I will give you explaining about the text. So let's check this out everyone. Okay, for today I will give you the explanation about the meaning of the text. So the meaning of the text of that explanation text is a text that explain how and why. So you know that how and why something phenomenon happen both natural and social phenomenon. Jadi teks ini berisi tentang bagaimana atau kenapa. Nah, bagaimana atau kenapa sebuah fenomena dalam kehidupan kita itu terjadi. Nah, kemudian let's going for the structure of explanation text. The first is about title. Okay. The title itu adalah apa? Judul, betul. Jadi judul teks. Dalam sebuah teks itu pasti harus ada judul. Kemudian general statement. Nah, general statement ini adalah kalimat atau sentence, ya, sentence that relate, ya. Jadi yang berhubungan gitu ya, to the topic. Biasanya ini akan menjelaskan tentang apa yang akan dibahas. Jadi the topic that it will be explained. Nah, biasanya ada di first paragraph. Nah, itu adalah general statement, jadi gambaran umum. Kemudian ada explanation. Explanation itu adalah proses, di mana ya, a proses how and why, ya, how and why of something happen, ya, happen or cause explicit. Jadi bagaimana menjelaskan di paragraf ini, bagian explanation inilah yang bertugas main topiknya, yaitu berisi tentang proses how and why of something happen or cause-nya. Okay. And then let's go into type of explanation text. Nah, the type of explanation text, ya, as you know that there are many types. The first is sequential explanation text, ya. Jadi ini adalah explain a process based on the time and sequence. Jadi ini menjelaskan bagaimana proses itu terjadi, bisa dari segi waktu gitu ya. Nanti kan ada, kalau kalian menemukan contoh kalimat atau contoh statement dari sequence of eventnya itu ada. Kemudian ada cause and effect explanation text, explain about cause and effect and what the certain phenomenon. Jadi bagaimana sih penyebab atau sebab akibat dari sebuah fenomena itu terjadi itu bagaimana. Okay. And now let's going for language feature. The language feature of explanation text. The first is using simple present tense. You know simple present tense, yeah, subject, verb 1. If using s or es for the subject he, she, it, then object. If there is no verb, if there is no verb, you can using to be. To be for present tense is am and are. Okay, let's check this. As the example, the subject I, and then you, we, or they, and then he, she, it. Plural and singular. Plural itu adalah jamak, sedangkan singular adalah tunggal. You still remember with that pronoun, ya. Verb 1 and verb s or es for the subject he, she, it. For the example, this fresh water place, as you know, place here. Nah, why using s? Why? Look at the subject. Look at the subject. Jadi lihat di subjeknya siapa. Oh, this fresh water. So ini sama dengan it ya. Jadi menggunakan
And then after we are going for the simple present tense that using passive voice. Okay, passive voice here itu kalimat pasif. Betul. Kalimat pasif itu rumusnya apa? Kalian masih ingat kan kalimat pasif itu rumusnya apa? Oke. Kalimat pasif itu ada subjek ya, kemudian be dan verb 3. Nah, contohnya ini. Ya, contohnya ini. The 2/3 of the earth's ya surface is covered. Nah, is to be cover verb 3. Ini verb 3 kan? Ya, is to be. Ya, in water. Nah, you will find the text. The example of passive voice there are in the text. Jadi nanti kalian ketika membaca surat beberapa teks ya, tidak hanya explanation sebenarnya, tapi memang beberapa teks itu ada kalimat pasif ya. You still remember with the passive voice. Okay. And then use a connective words ya. Sequence connective itu bisa seperti then ya, after that, however ya. Kemudian ada cause and effect connective words, ada because, since, as, because of, therefore, and caused by. Okay, this is about the generic structure. Okay, this is the one of the example of the text and explanation text. Yeah, for the example here, how seawater becomes salty. Jadi ini adalah judulnya yang tadi ibu bilang ya. It's meant that this is the title, judul. Okay. Kemudian the general statement here itu the first paragraph ya, pasti ya. First itu adalah 2/3 of the earth sampai to the sea. Jadi ini adalah menjelaskan ya, menjelaskan tentang what the topic will discuss. Ya. Jadi ini menjelaskan tentang kira-kira topik apa yang akan dibahas gitu ya. And then the second paragraph, then you know that explanation itu adalah main core-nya. Kalau kalian tahu main core, itu tahu main topiknya di sini adalah we are seeing about the process ya, how seawater becomes salty, itu ada di paragraf ini. Nah, ini adalah rangkaian explanation-nya. Kemudian the last one is conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan ini nanti biasanya pasti ya namanya kesimpulan itu terakhir ya. Kemudian biasanya ada kata-kata yang menunjukkan bahwa itu kesimpulan seperti kata thus, so gitu ya, atau in conclusion dan sebagainya. Oke. Itu dari segi generic structure. Nah, Miss will show you based on the language feature-nya. Jadi dari struktur organisasinya. Oke, kita balik ya ke tadi ya. Oke. Kalau tadi kita berbicara tentang title, kemudian general statement, explanation dan conclusion itu adalah tadi apa bagian dari generic structure. Nah, sekarang kita ke bagian language feature-nya. Betul, language feature-nya. Kita lihat ya. Di language feature-nya, tadi kita ada yang menggunakan present tense. Okay, you know. Is di sini. Is. Kemudian ada yang menggunakan passive voice. Nah, seperti ini. Ya, present tense lagi. Oke. Jadi emang dalam sebuah karya ilmiah, studi ilmiah itu biasanya mostly menggunakan kalimat present tense ya. Jadi menggunakan present tense. Nah, bahkan judulnya pun menggunakan present tense. Memang ada beberapa yang menggunakan past tense ya, karena itu memang terjadi di lampau gitu ya. Tapi untuk mostly itu kebanyakan menggunakan present tense untuk tulisan-tulisan ilmiah. Ada tadi yang menggunakan passive voice seperti ini, is cover. Nah, ini berarti passive voice. Passive voice tadi rumusnya adalah subject, to be, verb 3. Jadi harus diingat ya, apa artinya yang di gitu ya, seperti itu ya. Itu terkait dengan language feature dan generic structure. Okay. And now I give you one of the example of explanation text here. Let's see the question is the following things can be recycled except. Jadi berikut ini yang bisa di recycle kecuali. Nah, you have to focus here.
Jadi fokusnya ke sini. Ya, ini adalah bentuk keywordsnya, yaitu except, kecuali, yang bisa di recycle kecuali. Nah, ini salah satu bentuk yang identification text. Kenapa? Karena ini insya Allah nih ya, kalau ibu perhatikan dengan soal yang modelnya seperti ini, yang masih mengidentifikasi itu jawabannya pasti ada di dalam teks. Kita cek ya, kita cek di sini. Oke, di dalam paragraf pertama sudah kelihatan bahwa materi yang bisa ya di recycle itu ada plastic spoon, newspaper, old newspaper, and then broken glass, precious metal. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, berarti kan betul kan kata Miss saya bahwa ketika ada soal seperti ini, itu kalian langsung akan bisa menemukan di dalam teks karena ini masih dalam tataran mengidentifikasi. Tadi precious metal oke, broken glass oke, old newspaper oke, plastic spoon oke. So the things can be recycled kecuali yang tidak bisa di recycle berarti adalah fresh vegetable and fruits. Oke, lanjut. The question number 1 is which of the following is not the benefit of recycling? Lagi-lagi perhatikan keywordsnya di sini yang bukan merupakan manfaat dari recycling. Sebenarnya kalau seperti ini itu biasanya hanya ada permainan one of the words atau satu atau dua, one of two or three ya, kata yang menjebak gitu ya. Coba perhatikan tanpa kalian harus melihat teks, perhatikan yang di sini. It costs much money for the process recycling. Apakah iya much money? Ya kan? Kalau kita lihat ya, kita lihat much money kah untuk recycling ini membutuhkan uang yang banyak kan untuk proses of recycling? Itu secara logika kita. Kemudian it costs less to make new product. Kemudian require less energy, can reduce pollution or reduce the demand. Ini semuanya ada di teks karena ini masih dalam kategori analisis tapi masih ada di dalam teks ya. Secara logika it costs less to make new product pastilah ya. Namanya recycling itu pasti akan membuat mengurangi produk-produk yang costly, maksudnya itu lebih memanfaatkan mendaur ulang. Kemudian requires less energy of course, reduce pollution pasti ya, reduce the demand for high pollution pasti. Secara logika BCDE itu atau BCDNE itu tidak bukan manfaat dari recycling. Jadi sebenarnya kalian itu langsung bisa menjawab itu A. Tapi kalau kalian ingin membuktikan ya, membuktikan oh benar gak sih jawaban saya ada teh, itu kalian bisa lihat di sini. Nah, di sini tuh ada. Ini masih ada di paragraf sini nih. Kalau kalian perhatikan. Nah, sekitaran di sini nih. Ini nanti untuk soal nomor 2. Ya kan? Kalau kalian baca dan pasti semuanya juga sudah baca ya. Betul dan dibuktikan. Oke. Kemudian lanjut di soal nomor 3. Di sini misalnya tidak akan memberikan banyak soal ya karena ini hanya one of the example here. Nah, di soal nomor 3, what is the third step? Kalau ada soal seperti ini berarti kalian fokus lagi ke sini. Apa keywordsnya? Keywords. Ada apa? Step ketiga of recycling. Jadi kalian tuh langsung pikiran kalian harus ke step yang ketiga. Kita lihat ya ke atas seperti ini. Ini soal menganalisis juga ya. Kita akan lihat ke atas. Yang berapa? Ketiga. Kita lihat di sini. Nah, di sini kalian akan menemukan ya. Oke, paper product that can be recycled. Oke, the most paper product newspaper recycling old newspaper. Kemudian the paper goes to processing plant and where it mix the hot water. Nah, inilah ketiga. Jadi kalau kalian lihat prosesnya itu ada di situ, berarti jawabannya adalah mix. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh teks yang merupakan soal yang biasa keluar dalam beberapa ujian, tapi sekali lagi ini ada beberapa contoh pertanyaan saja terkait dengan satu teks. Selanjutnya nanti kalian bisa mengeksplor kembali lagi jenis-jenis teks eksplanasi yang bisa kalian cari di berbagai sumber. Mungkin itu saja dari pembahasan kali ini. Selanjutnya nanti kita akan dilanjutkan di video selanjutnya dengan materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.